Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Sonia dari Angkatan 4 Kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Update Data Kegiatan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan P2EK Bapeda Kabupaten Pidijaya. Visi misi dari Bapeda Kabupaten Pidijaya yaitu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan perencanaan yang lebih berkualitas. Adapun misinya, yang pertama menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, melaksanakan penata usahaan Bapeda Kabupaten Pidijaya yang akuntabel. Ketiga, menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat. Empat, melaksanakan kajian atau studi pembangunan secara analitis dan menyusun rencana aksi daerah sesuai kebutuhan. Kelima, melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan secara terpadu. Kemudian yang terakhir, melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel. Adapun tugas dan fungsi dari Bapeda Pidijaya yang pertama, pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program rencana tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga, perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Keempat, pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana dan sosial budaya. Yang kelima, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN. Keenam, penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Kemudian, pembinaan UPTB dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Yang pertama, penyusunan rencana dan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Yang kedua, penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Ketiga, perumusan kebijakan teknis, perencanaan, dan pengendalian pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Empat, pengkoordinasian, penyusunan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Lima, penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi sinergi program pembangunan daerah di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Kemudian pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya alam sebagai basis pengembangan dan perkuatan ekonomi daerah untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang perekonomian dan ketenagakerjaan dan seterusnya. Berikut adalah struktur dari organisasi Bapeda Kabupaten Pidijaya. Kemudian berdasarkan yang telah saya lakukan identifikasi isu di Bapeda Kabupaten Pidijaya ini didapatkan 5 isu yang pertama itu berupa belum tersedia update data kegiatan secara digital di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Kemudian isu yang kedua itu belum adanya perbaruan skema penulisan buku potensi ekonomi di Kabupaten Pidijaya. Kemudian belum adanya kalender kerja di bidang P2EK Bapeda Kabupaten Pidijaya. Yang keempat, kurangnya kajian studi kelayakan terkait perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pidijaya. Kemudian kurang optimalnya pengelolaan website Bapeda terkait kondisi pangan di Pidijaya. Kemudian dari 5 isu tersebut saya melakukan tapisan menggunakan analisis AKPK. Didapatkan isu yang prioritas pertama itu berada pada isu belum tersedia update data kegiatan secara digital di bidang perekonomian, pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Kemudian prioritas kedua itu berada di
isu belum adanya kalender kerja di bidang P2EK Kabupaten Pidijaya. Dan prioritas ketiga itu ada di isu kurang optimalnya pengelolaan website Bapeda terkait kondisi pangan di Pidijaya. Kemudian setelah dilakukan teknik analisis dengan AKPK, dilanjutkan dengan teknik tapisan USG untuk mendapatkan core isu. Sehingga didapatkan core isu pada setelah melakukan teknik ini, yaitu belum tersedia update data kegiatan secara digital di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Kemudian setelah didapatkan satu isu tersebut, maka dilakukan analisis penyebab isu dengan menggunakan analisis fishbone. Dari grafik ini dapat kita lihat ada 4 penyebab dari man, method, environment, dan material. Dari sisi manusianya, yang pertama itu kurangnya kesadaran tentang pentingnya update data secara digital. Kemudian kurangnya pengetahuan pegawai dalam melakukan update data secara digital. Kemudian dari segi metode, yaitu update datanya masih dilakukan secara manual. Untuk dari material, penggunaan sistem pada gadget atau laptop itu belum maksimal. Selanjutnya dari lingkungan, belum terbiasa menggunakan update data secara digital. Sehingga akibat yang didapatkan itu belum tersedia update data kegiatan secara digital di bidang P2EK Bapeda Kabupaten Pidijaya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut apabila tidak segera diselesaikan, yaitu pegawai bidang P2EK itu tidak dapat menjalankan tugas pokok bidang dengan baik dalam rangka koordinasi, monitoring, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sehingga gagasan pemecahan isu yang dapat saya berikan yaitu digitalisasi update data kegiatan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan P2EK Bapeda Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Yang pertama, kegiatan pertama itu saya mencari literasi mengenai Google Sheet yang akan saya gunakan dalam melakukan update data kegiatan secara digital. Untuk tahap kegiatannya, yang pertama mencari bahan pembelajaran mengenai Google Sheet, yang kedua mempelajari bahan pembelajaran mengenai Google Sheet, serta membuat contoh tampilan pada Google Sheet. Output yang dihasilkan itu adalah bahan pembelajaran Google Sheet, serta format tampilan pada Google Sheet. Kemudian untuk nilai-nilai berakhlak pada kegiatan ini ada dari kompeten, akuntabel, dan adaptif, di mana kegiatan ini mewujudkan misi Bapeda ketiga yaitu menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat. Kemudian untuk kegiatan yang kedua itu membuat buku panduan update data kegiatan berbasis digital. Yang pertama membuat draft buku panduan, outputnya draft buku panduan, kemudian berdiskusi bersama rekan kerja terkait draft buku panduan, kemudian menyampaikan draft buku panduan kepada atasan. Selanjutnya finalisasi buku panduan yang sudah ditetapkan, dan yang terakhir mencetak buku panduan yang telah ditetapkan. Kemudian kegiatan ketiga, membuat database Google Sheet. Yang pertama, membuat akun Google Sheet, mempersiapkan link untuk update data kegiatan, serta menginput format data kegiatan yang akan diupdate pada link yang telah disediakan. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat itu membuat draft data kegiatan yang akan diupdate. Tahapan kegiatan itu meliputi yang pertama mengumpulkan data kegiatan yang akan diupdate, melakukan koordinasi bersama rekan kerja mengenai data kegiatan yang akan diupdate. Kemudian membuat checklist kelengkapan data kegiatan yang akan diupdate. Selanjutnya untuk tahap kelima,
ada sosialisasi update data kegiatan berbasis digital, di mana tahapan yang pertama itu mempersiapkan bahan yang akan ditampilkan, menyampaikan tata cara update data menggunakan Google Sheet, mempraktekkan langsung update data melalui Google Sheet oleh peserta sosialisasi, dan yang terakhir melakukan sesi tanya jawab bersama rekan kerja atau peserta sosialisasi. Kemudian, kegiatan yang terakhir itu adalah evaluasi kegiatan, di mana, tahapan kegiatan itu yang pertama membuat kuesioner terkait efektif dan efisiennya update data kegiatan menggunakan Google Sheet. Selanjutnya membagikan kuesioner, melakukan perbaikan terhadap masukan yang telah diberikan melalui kuesioner, dan yang terakhir itu berdiskusi bersama rekan kerja terhadap hasil akhir evaluasi. Selanjutnya jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan itu, untuk kegiatan pertama akan dilakukan pada minggu keempat bulan Maret, yaitu pada tanggal 28 Maret sampai dengan 6 April 2023. Untuk kegiatan yang kedua akan dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan April, dan, pada kegiatan ketiga akan dilakukan pada minggu keempat bulan April dan minggu pertama bulan Mei. Kemudian untuk kegiatan keempat akan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei. Untuk kegiatan yang kelima akan dilakukan pada minggu kedua bulan Mei, dan untuk kegiatan yang keenam itu akan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei. Sekian, rancangan aktualisasi saya, pada hari ini. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.